Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Aprilika Prataluha, CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyuwangi. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Guru Cantik, Ibu Tara. Saya dan Bu Tara akan melakukan percakapan pra-observasi dalam rangka supervisi akademik yang akan kita lakukan bersama. Selamat pagi Bu Tara. Selamat pagi Bu Dela. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pra-observasi kita pada hari ini. Jadi percakapan pra-observasi hari ini kita lakukan agar supaya Bu Tara nanti akan menjadi lebih siap di awal persiapan sebelum Bu Tara melakukan supervisi akademik di kelas Bu Tara. Jadi nanti saya akan datang ke kelasnya Bu Tara pada saat Bu Tara melakukan pembelajaran dengan anak-anak seperti itu. Kemudian tujuan supervisi itu dilakukan agar kita mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Tara di kelas 4A. Bagaimana, sudah siap kita, Bu Tara? Sudah siap. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama yaitu materi apa Bu Tara yang ingin Bu Tara sampaikan ke anak-anak? Untuk kegiatan supervisi akademik ini, materi yang akan saya sampaikan mengenai keinginan dan juga kebutuhan, di mana nanti anak-anak akan menentukan skala prioritas. Materi ini ada di mapel IPAS pada kelas 4. Ya. Kemudian dari materi IPAS kelas 4 tersebut yang akan disampaikan, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan dan keinginan dengan nilai guna barang dan skala prioritas. Dari tujuan pembelajaran tersebut ada indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama ada peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan keinginan dan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada peserta didik dapat menguraikan keinginan dan kebutuhannya saat ini. Yang ketiga ada peserta didik dapat menguraikan kebutuhan prioritas dirinya. Dan yang terakhir ada peserta didik dapat menyusun piramida kebutuhan dan keinginannya saat ini berdasarkan skala prioritas. Jadi nanti setelah Bu Tara ajarkan materi tersebut, jadi anak-anak diharapkan nantinya mereka dapat memprioritaskan keinginan dan kebutuhan mereka masing-masing. Seperti itu ya Bu? Ya. Oke, kemudian model pembelajaran apa yang nantinya ingin Bu Tara terapkan? Untuk penerapan model pembelajaran, saya berencana menerapkan model problem based learning, di mana saya menggunakan strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan social emotional learning. Ya, jadi menggunakan strategi berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian kira-kira media apa yang ingin Bu Tara gunakan nanti? Untuk pembelajaran ini saya menggunakan media video pembelajaran. Yang pertama saya juga menggunakan gambar dan juga menggunakan flipbook sebagai bahan ajar untuk anak-anak. Oh baik, jadi menggunakan video, menggunakan gambar dan juga menggunakan flipbook. Oke, setelah itu metode apa yang ingin Bu Tara gunakan? Apakah menggunakan diskusi kelompok mungkin? Iya. Untuk kegiatan ini saya menggunakan diskusi kelompok, di mana nanti anak-anak akan dibagi satu kelompok mungkin 4-5 orang, di mana nanti anak-anak akan dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selain metode diskusi kelompok, adakah metode yang lainnya Bu Tara? Ada tanya jawab dan juga di akhir setelah mereka melakukan kegiatan LKPD, mereka akan mempresentasikan hasil dari penelitian. Oh baik. Nah, kemudian kapan rencananya kita akan bisa melakukan supervisi akademik ke kelasnya Bu Tara? Kapan, di kelas berapa, dan nanti di jam berapa? Rencananya kita akan melakukan supervisi akademik ini di hari Senin jam ke-1-2 di kelas 4A. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Tara. Kira-kira apa yang Bu Tara dapatkan setelah kita melakukan percakapan pra-observasi hari ini? Yang saya dapatkan tentunya kesiapan untuk melakukan observasi di Senin depan, dan juga saya merasa lebih percaya diri karena telah mengomunikasikan dan juga mendiskusikan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan di Senin. Baik, terima kasih Bu Tara atas percakapan hari ini. Dan nanti kita setelah melakukan supervisi, kita juga akan ketemu lagi didampingi oleh Bapak PP saya. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih ya Bu Tara, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anak berdiri dulu, kita refreshing dulu. Jadi Butara punya namanya tepuk fokus. Namanya tepuk pagi, siang, malam. Kalau Butara bilang tepuk pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau tepuk siang, kalian tepuk 2 kali. Tapi kalau Butara bilang tepuk malam, kalian jangan bertepuk. Kenapa? Gak boleh bertepuk? Karena malam waktunya tidur. Paham? Kita coba. Tepuk pagi, 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 siang, siang, malam. Masih ada yang belum fokus. Kita coba lagi. Tepuk pagi, 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 siang, siang, pagi, pagi, malam. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, coba anak-anak duduknya dinyamankan dulu, badannya tegak, dirilekskan tubuhnya supaya lebih nyaman untuk belajar. Kita hirup udara. Nah, itu sama negara. 1, 2, 3, hembuskan. Ulangi lagi, kita hirup. 1, 2, 3, hembuskan. 1 kali lagi hirup. 1, 2, 3. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Lebih tenang? Lebih tenang, lebih ringan ya badannya. Oke, sudah siap semuanya belajar? Sudah. Hari ini kita akan belajar materi IPAS tentang keinginan dan juga kebutuhan. Ada yang tahu apa itu keinginan? Atau apa itu kebutuhan? Oke, sebelum kita mulai kita coba lihat gambar di depan. Ada yang pernah melakukan kegiatan seperti yang ada di depan? Mungkin antara ibunya ke pasar, antara adiknya belanja ke Indomaret, atau mungkin kalian sendiri yang belanja. Pernah? Nah, untuk menentukan kalian itu mau beli apa, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Selain keinginan kalian, pastinya kebutuhan. Saya kok pengen ke Indomaret ya. Saya pengen beli yogurt Cimory, saya pengen beli mainan, saya pengen beli beras, pengen beli kecap, pengen beli telur, pengen beli semangka, macam-macam ya. Kira-kira apakah setiap kalian ini memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama? Angkat tangan dulu. Karena keinginan kita berbeda-beda, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Oke, di sini Butara ada video, silahkan disimak baik-baik. Kita dengarkan bersama-sama. Mohon maaf ya karena tidak ada soundnya, jadi suaranya tidak terlalu keras.
Keinginan itu merupakan segala sesuatu yang kita inginkan. Kira-kira ada yang mau menyebutkan keinginannya apa? Coba. Ingin membeli jajan dan ingin membeli mainan. Yang lain? Sepatu dan peralatan sekolah. Ada lagi? Sepeda. Kerudung. Nah, keinginannya siapa namanya? Avien, terus Alif sama Dirga bersama Almaira. Beda-beda ya. Ada yang pengen jilbab, ada yang pengen alat tulis, sepeda, ada yang pengen jajan. Nah, pasti anak-anak di sini keinginannya banyak. Ada yang pengen main PS, pengen beli mobil-mobilan, Bu, pengen beli HP, Bu, pengen beli TV, atau mungkin ada yang pengen beli rumah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ke kalian. Di sini Ibu akan membagikan kelompok. Di mana di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti kalian tulis setiap nama anggota kelompok kalian. Ditulis nama panjangnya semua. Lalu kalian bisa membaca cara mengerjakannya dan dikerjakan secara kelompok. Harus bekerja sama ya, jangan ada yang diam terus yang lain main sendiri, terus yang satu mengerjakan. Jadi dikerjakan bersama-sama. Oke. Ini kelompok 1. Untuk kelompok 1 kebutuhan dan keinginan sebagai seorang siswa. Ini kelompok 2, kebutuhan dan keinginan sebagai seorang anak. Jadi di rumah, kebutuhan dan keinginan kalian di rumah. Kalau yang kelompok 1 di sekolah, kelompok 2 di rumah, kelompok 3 di sekolah, kelompok 4 di rumah. Kelompok 1 di mana? Kelompok 2 di mana? Di rumah. Kelompok 3? Kelompok 4? Di rumah. Oke. Kalian kerjakan bersama kelompok. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Oke. Perhatikan dulu anak-anak. Di sini Ibu ada bahan ajar atau bahan bacaan kalian supaya kalian lebih mudah mengerjakannya. Jadi nanti bisa tiap anggota kelompok perwakilan scan barcode yang ada di depan. Oke, silakan dikerjakan. Ya.
Sudah selesai semua anak-anak? Ya. Kumpulkan ke depan. Hari ini kita sudah belajar tentang materi keinginan dan kebutuhan kita di sekolah dan juga keinginan dan kebutuhan kita di rumah. Kira-kira bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Semoga pelajaran kita atau materi kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, salam untuk orang tua ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Aprilika, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banyuwangi. Hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Guru yang cantik, namanya Ibu Tara Narendra. Kemudian saya juga didampingi oleh Bapak PT saya, Pak Fahmi Triatmanto. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Nah, hari ini kita melakukan kegiatan pasca observasi. Tujuannya adalah untuk merefleksi dan mengevaluasi jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan Butara pada saat Butara mengajar atau melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, Butara, bagaimana perasaan Butara pada saat melakukan pembelajaran pada saat kegiatan observasi kemarin? Alhamdulillah, perasaannya senang karena kegiatan pembelajarannya berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan tujuan belajar. Ya. Kemudian, apakah Butara juga sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Untuk penerapan pembelajaran diferensiasi dan juga sosial emosional sudah saya terapkan. Saya memberikan KPD yang sesuai dengan karakter dan juga kinerja. Kemudian pertanyaannya kedua adalah, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, maaf 0 sampai 10, kira-kira saat ini posisinya Butara sudah di angka berapa? Sepertinya kurang lebih 7 atau 8 ya Bu Dela, karena meskipun kegiatan pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar, tapi saya merasa bahwa saya masih perlu banyak belajar, masih perlu banyak berinovasi supaya kedepannya kegiatan pembelajarannya lebih bisa dilakukan. Ya, terus kendala apa yang selama kemarin pembelajaran di kelas? Apakah ada kendala yang berarti saat Butara menyampaikan materi mungkin, atau pada saat Butara melaksanakan kegiatan bersama anak-anak saat diskusi mungkin? Untuk kendala pastinya ada. Pada saat kegiatan pembelajaran memang ada beberapa anak yang masih pasif dan sulit untuk diajak ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Menurut Butara, hal apa yang perlu ditingkatkan dalam Butara kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas? Pastinya saya ingin meningkatkan motivasi anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar, dan juga saya ingin anak-anak lebih mampu mengeluarkan ide-idenya Pada saat presentasi ya. Terus rencana ke depan atau tindak lanjut ke depan setelah Butara melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, apakah ada rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa?
Monggo Pak Fahmi mohon bimbingannya. Terima kasih Bu Dela dan Bu Dara. Alhamdulillah kita pada hari ini melaksanakan kegiatan pra observasi. Harapan saya sebagai DP, Bu Dela sebagai CGP yang ada di SDN Bondowoso 1 ini senantiasa menularkan ilmu yang sudah didapat di pendidikan guru ini, terutama berkaitan dengan kegiatan observasi. Jadi nanti untuk teman-teman itu yang belum tahu bagaimana caranya mengobservasi teman sejawat, mereka sejawat, jadi nanti dia bisa berpraktek baik. Misalkan kita itu langkah observasi untuk di kelas itu bagaimana, diawali dengan kegiatan pra dulu, kita ngobrol-ngobrol terkait FPP dan sebagainya. Nanti dilanjutkan bagaimana sih cara observasi yang baik di kelas itu, terus nanti terakhir yaitu bagaimana kita itu memberikan umpan balik terkait apa yang sudah dilakukan guru di kelas itu, kelemahannya itu apa, kelebihannya itu apa, nanti juga bisa berbagi praktek baik dengan rekan sejawat yang ada di SDN 1 ini, sehingga nanti pembelajaran yang ada di SDN 1 ini benar-benar menjadi pembelajaran yang berkualitas, pembelajaran yang diferensiasi dan kompetensi sosial emosionalnya itu nanti bisa teman-teman guru yang ada di sini ini bisa menerapkan kedua metode pembelajaran diferensiasi dan KSE. Mungkin itu saja, Dela. Luar biasa sekali kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut, berkesinambungan, sehingga nanti mutu dari pendidikan yang ada di SDN 1 Bondowoso ini dengan adanya CGP bisa ditingkatkan lagi. Sekian materi dari saya. Terima kasih Pak Fahmi atas bimbingan dan arahannya. Semoga bermanfaat untuk kita berdua dan nantinya juga insya Allah akan kita tularkan ke teman-teman rekan sejawat di sekolah ini. Demikianlah percakapan pasca observasi dari kami. Wassalamualaikum